Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Nuraini. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya berpikiran positif. Berpikir positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif bagi perkembangan pikiran kita. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, kesehatan, sukacita, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan kita. Berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan. Beberapa orang menganggap berpikir positif hanyalah omong kosong, dan sebagian menertawakan orang-orang yang mempercayai dan menerima pola pikir positif. Di antara orang-orang yang menerima pola pikir positif, tidak banyak yang mengetahui cara untuk menggunakan cara berpikir ini untuk memperoleh hasil yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan proses berpikir positif. Salah satu dari berbagai hal yang menghalangi kita dari terjadinya tingkat kemajuan dalam hidup ini adalah kita sering menganggap bahwa pikiran kita sangat terbatas. Hal ini sebagai akibat dari adanya konsep bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang terbatas dan sudah ditentukan oleh takdirnya. Orang yang berpikiran negatif selalu saja menerapkan suasana dan kondisi yang negatif pula, sehingga mereka mudah sekali mengalami kesulitan demi kesulitan. Begitu pula sebaliknya, orang yang berpikiran positif menarik hal-hal positif, sehingga mereka dapat meraih keberhasilan demi keberhasilan. Sedikit sekali orang yang menyadari bahwa hukum berpikir positif itu merupakan realitas terbesar. Dengan berpikir, kita dapat menyelesaikan berbagai hal. Jika kita dapat memahami kekuatan pikiran, kita akan mengawasi pikiran kita dengan hati-hati agar jangan sampai dimasuki dengan pikiran-pikiran yang tidak kita kehendaki. Pikiran-pikiran negatif yang sering muncul dapat menyebabkan seseorang menjadi cemas, stres, bahkan mengalami depresi obsesif. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola pikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut, jika dibiarkan terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan menyebabkan seseorang dapat mengalami gangguan mental. Kita dapat mengendalikan pikiran kita dengan cara menjaga agar tidak dimasuki oleh pikiran negatif. Setiap hari kita dapat mempraktikkan dengan mengatakan bahwa tidak ada pikiran yang terbatas yang dapat memasuki otak. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapai suatunya keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Berhasil atau tidaknya kita nanti ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang jalan yang kita lalui tersebut. Berpikir positif memiliki dampak dan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Saat kita memulai berpikir positif, kekuatan besar datang mengimbangi cara berpikir kita untuk tetap melakukan hal-hal baik dengan cara yang baik pula. Dengan berpikir positif, kita akan terhindar dari dampak kehidupan yang buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara berpikir positif. Yang pertama, selalu bersyukur. Salah satu puncak kebahagiaan ialah ketika seseorang mampu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Selalu percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi sekarang adalah upaya mendewasakan diri agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, pikiran serta hati kita akan jauh lebih tenang dan tentram. Yang kedua, selalu mengingat hal-hal baik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam berpikir
dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatur perasaan dan perilaku ketika berada dalam tekanan. Di samping itu, menghindari untuk selalu menyalahkan diri sendiri juga dapat membantu memperbaiki cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Dengan begitu, pikiran dan hati kita akan jauh lebih tenang saat menghadapi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk selalu tersenyum. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tersenyum dapat memberi efek positif ketika menjalani kehidupan. Selain itu, tersenyum juga mampu menetralisir segala ketegangan ketika berada dalam tekanan. Membiasakan diri untuk selalu tersenyum dan menghadapi segala sesuatu dengan tenang bisa menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Tersenyum juga mampu meningkatkan suasana hati dan membuat beban akan semakin berkurang. Yang keempat ialah meningkatkan optimisme. Ketika memiliki rasa optimis yang tinggi, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak akan takut gagal lagi saat melakukan sesuatu. Selain itu, seseorang yang memiliki rasa optimis cenderung akan siap dengan segala resiko yang bisa terjadi, sehingga akan membuat kita jauh lebih tenang saat menghadapi segala sesuatu dan menghindarkan diri dari stres. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan, yang harus kita lakukan ialah selalu mengambil atau melihat sisi baiknya saja. Usahakan untuk selalu menghindar untuk mencari kesalahan orang lain. Dengan begitu akan melatih pikiran kita menjadi lebih positif. Dan yang terakhir adalah melakukan meditasi. Meditasi merupakan salah satu cara relaksasi tubuh dan pikiran agar dapat melepaskan beban. Mulai dari peristiwa yang paling menarik hingga menakutkan bisa diatasi dengan melakukan meditasi. Meditasi bisa juga disebut sebagai kegiatan bercermin melihat diri sendiri dalam rangka memperbaiki, mengoreksi, dan membenahi semua hal yang pernah dialami. Manfaat meditasi sendiri begitu besar, bahkan dapat membuat pikiran kita jauh lebih positif dan mencegah berbagai macam penyakit, baik jasmani maupun rohani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.